Jangan berhenti berlatih, jangan berhenti belajar. Saya perintahkan Panglima TNI, Kepala Staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains. Pak Prabowo perintahkan bongkar jet tempur Rafale akan dicopi dan dibuat ulang di perseroan terbatas Dirgantara Indonesia. Kita bayangkan jika suatu hari Indonesia mampu memproduksi sendiri jet tempur dengan teknologi kelas dunia. Presiden Prabowo Subianto menginginkan kemampuan industri pertahanan nasional terus meningkat, termasuk melalui pendalaman teknologi pesawat tempur modern yang dimiliki Indonesia. Salah satu gagasan yang berkembang adalah membongkar sebuah jet tempur Rafale untuk mempelajari setiap sistem dan komponennya secara menyeluruh, sehingga para insinyur Indonesia dapat memahami teknologi yang digunakan dan menjadikannya sebagai referensi dalam pengembangan pesawat tempur buatan dalam negeri. Rafale merupakan pesawat tempur yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, lisensi, serta berbagai perjanjian internasional. Karena itu, proses alih teknologi pada umumnya dilakukan melalui kerjasama resmi, transfer teknologi, pelatihan, produksi komponen tertentu, atau perakitan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan yang terlibat. Penguatan kemampuan perseroan terbatas Dirgantara Indonesia (PDD) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Dengan meningkatnya kemampuan sumber daya manusia, fasilitas produksi, serta kerjasama teknologi dengan berbagai mitra internasional, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan pesawat tempur dan teknologi Dirgantara yang semakin maju di masa depan. Harapannya, pengalaman mengoperasikan pesawat modern seperti Rafale dapat menjadi bekal berharga bagi para insinyur Indonesia dalam menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional. Langkah seperti ini sebenarnya bukan halaman baru di dunia industri pertahanan. Banyak negara membangun kemampuan teknologinya dengan mempelajari secara mendalam setiap sistem yang telah mereka operasikan. Tujuannya bukan sekadar memahami bentuk fisiknya, melainkan menguasai filosofi desain, metode manufaktur, integrasi avionik, sistem kendali penerbangan, hingga teknik perawatan agar kemampuan para insinyur nasional terus meningkat. Pengetahuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam merancang produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan industri dalam negeri. Bagi perseroan terbatas Dirgantara Indonesia, kesempatan mempelajari pesawat tempur generasi modern akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Selama puluhan tahun, PDD telah memproduksi berbagai jenis pesawat, mulai dari pesawat angkut, pesawat patroli maritim, hingga helikopter melalui kerjasama internasional. Dengan pengalaman tersebut, para insinyur Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk terus meningkatkan kemampuan rekayasa, integrasi sistem, serta pengembangan teknologi Dirgantara yang semakin kompleks. Jika kemampuan tersebut terus berkembang, bukan tidak mungkin Indonesia mampu merancang pesawat tempur nasional dengan karakteristik yang sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut tentu tidak harus meniru Rafale secara utuh, melainkan memanfaatkan pengalaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diperoleh melalui kerjasama industri untuk menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, kebutuhan operasional, serta kemampuan industri nasional. Kemandirian industri pertahanan merupakan investasi jangka panjang. Semakin banyak teknologi yang dikuasai oleh putra-putri bangsa, semakin kecil ketergantungan Indonesia terhadap pihak luar dalam pemeliharaan, modernisasi, maupun pengembangan alutsista. Dengan demikian, cita-cita membangun industri Dirgantara nasional yang mandiri, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat internasional dapat semakin mendekati kenyataan. Bos, jika skenario tersebut benar-benar diwujudkan melalui mekanisme kerja sama yang sah, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perseroan terbatas Dirgantara Indonesia, tetapi juga oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan perusahaan nasional yang bergerak di bidang teknologi tinggi. Para profesor, peneliti, serta insinyur dari berbagai disiplin ilmu dapat berkolaborasi untuk mempelajari material komposit, struktur badan pesawat, sistem kelistrikan, avionik, radar, hingga teknologi manufaktur presisi yang digunakan pada pesawat tempur modern. Kolaborasi seperti ini akan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di sektor Dirgantara. Selain itu, keterlibatan industri dalam negeri juga dapat menciptakan efek berantai bagi perekonomian nasional. Perusahaan yang memproduksi komponen logam, elektronik, perangkat lunak, sensor,
hingga material khusus berpeluang meningkatkan standar produksinya agar mampu memenuhi kebutuhan industri pertahanan. Semakin banyak komponen yang dapat diproduksi di dalam negeri, semakin besar pula nilai tambah yang dinikmati Indonesia, sekaligus membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja berkeahlian tinggi. Pada akhirnya, tujuan utama dari penguasaan teknologi bukanlah sekadar memiliki pesawat tempur yang canggih, melainkan membangun ekosistem industri pertahanan yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga riset, Indonesia dapat terus memperkuat kemampuan rekayasa nasional sehingga mampu menghasilkan inovasi sendiri dan mengurangi ketergantungan pada teknologi dari luar negeri. Langkah inilah yang menjadi fondasi penting menuju kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa depan. Namun, membangun kemampuan tersebut tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan investasi yang besar pada fasilitas riset, laboratorium pengujian, pusat rekayasa, hingga pengembangan sumber daya manusia. Insinyur Indonesia perlu terus mendapatkan pelatihan, bertukar pengalaman dengan mitra internasional, serta menguasai berbagai teknologi mutakhir agar mampu merancang sistem yang semakin kompleks. Proses ini merupakan perjalanan jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan. Dan di sisi lain, keberhasilan penguasaan teknologi dirgantara juga bergantung pada sinergi antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Setiap inovasi yang dihasilkan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan produk-produk pertahanan berikutnya, baik pesawat tanpa awak, sistem avionik, radar, perangkat, komunikasi, maupun teknologi pendukung lainnya. Dengan demikian, kemampuan yang dibangun tidak berhenti pada satu proyek, tetapi terus berkembang menjadi fondasi industri pertahanan nasional yang semakin kuat. Apabila ekosistem tersebut terus diperkuat, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu negara di kawasan yang mampu mengembangkan teknologi dirgantara secara lebih mandiri. Pengalaman yang diperoleh dari pengoperasian dan kerja sama teknologi dengan berbagai mitra internasional dapat menjadi pijakan untuk melahirkan inovasi baru karya anak bangsa. Harapannya, dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai pengguna teknologi pertahanan modern, tetapi juga sebagai negara yang mampu merancang dan memproduksi berbagai sistem pertahanan berteknologi tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pasar ekspor. Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menguasai teknologi yang sudah ada, tetapi juga menciptakan inovasi baru yang mampu bersaing di tingkat global. Dunia penerbangan militer terus berkembang dengan hadirnya kecerdasan buatan, sensor generasi terbaru, sistem peperangan elektronik yang semakin canggih, hingga material yang lebih ringan namun memiliki daya tahan tinggi. Karena itu, Indonesia perlu terus berinvestasi pada penelitian dan pengembangan agar tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan terobosan baru. Selain aspek teknologi, kemandirian industri pertahanan juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional. Kemampuan memproduksi dan memelihara alutsista di dalam negeri dapat meningkatkan kesiapan operasional, mempercepat proses perawatan, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan suku cadang dari luar negeri. Halaman ini menjadi faktor penting dalam memastikan alat utama sistem persenjataan selalu siap digunakan ketika dibutuhkan. Dan pada akhirnya, keberhasilan membangun industri dirgantara nasional tidak ditentukan oleh satu proyek atau satu jenis pesawat saja, melainkan oleh kesinambungan pengembangan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta kemauan untuk terus berinovasi. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, industri, perguruan tinggi, hingga lembaga riset, Indonesia memiliki peluang untuk terus meningkatkan kemampuan di bidang dirgantara dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan industri pertahanan di kawasan Asia. Bos, pada akhirnya semua akan bergantung pada konsistensi Indonesia dalam membangun kemampuan industri pertahanan nasional melalui jalur yang sah, kerjasama teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Semakin besar penguasaan teknologi yang dimiliki para insinyur Indonesia, semakin kuat pula fondasi bangsa untuk menciptakan inovasi di bidang dirgantara pada masa mendatang.
Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Indonesia sudah saatnya mempercepat penguasaan teknologi pesawat tempur agar suatu saat mampu merancang dan memproduksi jet tempur karya anak bangsa sendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, bagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar perkembangan teknologi militer dan industri pertahanan Indonesia. Kita sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton, tetap dukung kemajuan industri pertahanan nasional, dan semoga Indonesia semakin maju, semakin mandiri, serta semakin disegani di kancah dunia. Salam Indonesia!